Kau topang tanganku, Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari bersama-sama dengan percaya, sama-sama katakan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tangan. Kau penolong hidup kami Yesus. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tangan. Dengan percaya, dengan iman kita katakan. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Dengan percaya katakan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia. Oh, dengan percaya, dengan iman katakan aku percaya. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Terima kemenangan yang baru. Katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia. Ini hati kami Tuhan. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat. Berapa banyak kau percaya pagi hari ini akan terima anugerah Tuhan yang baru, akan terima janji Tuhan yang baru. Mari bersama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi. Dengan iman katakan aku percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta.
lebih dari semua yang dapat kupinta. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih pagi hari ini kami memuji menyembah-Mu. Kami mengamini pujian yang baru saja kami naikkan. Terima kasih Allah yang maha baik. Dalam ibadah ini Tuhan, sungguh Engkau menjadi pusat perhatian kami, pusat penyembahan dan ibadah kami. Dan di tengah ibadah ini, kami rindu Tuhan yang maha baik itu berbicara kepada kami, memperlengkapi kami melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami selalu membutuhkan petunjuk dari Tuhan untuk kami melangkahkan kaki kami di dunia yang semakin gelap ini. Kami perlu firman-Mu menjadi kekuatan, meneguhkan, menegur, meluruskan dan memperbaharui hidup kami senantiasa. Karena itu pagi ini hati kami terbuka, pikiran kami juga terbuka, kami bersedia diisi oleh firman-Mu. Urapilah semua kami supaya kepada kami dianugerahkan pengertian, dianugerahkan pemahaman yang benar sehingga kami sanggup menangkap firman-Mu, melakukan dalam hidup kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bapa, Engkau menolong hamba-Mu yang banyak kekurangan dan kelemahan ini. Semua kami taklukkan hati dan pikiran kami di bawah salib Kristus yang kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami yang sejati itu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Selamat berpuasa yang sedang berpuasa. Bapak Ibu ya, Gereja Betani juga sedang berpuasa. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 4. Kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 4. Kita mau belajar bagian ini bersama-sama. Ya, saya akan membacakannya Bapak Ibu, kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 4, Bapak Ibu menyimak pembacaan ini bersama-sama. Naaman disembuhkan. Ini narasi yang sangat terkenal dari Alkitab, cerita yang sangat-sangat dikenal, akrab di telinga orang percaya. Tapi kita mau belajar bersama-sama. Ayat yang pertama, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab melalui dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Pagi ini yang kita mau soroti secara khusus hanya di ayat 3 saja Bapak Ibu. Namun sekalipun begitu kita coba lihat di ayat 1 dan 2 Bapak Ibu ya. Yang kita mau merenungkan bersama-sama pagi hari ini, saya sedang buat seri khotbah tentang perempuan-perempuan dalam perjanjian lama, termaksud perempuan-perempuan yang tidak dikenal. Salah satu dari perempuan-perempuan yang tidak dikenal adalah perempuan ini, gadis kecil ini. Dalam teks aslinya jelas, dia masih kecil, gadis kecil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perempuan yang tidak dikenal, biografinya tidak ada. Kita tidak tahu siapa namanya, berapa usianya, cuman kemungkinan besar anak kecil saja. Kita tidak tahu siapa papanya, siapa mamanya, dari Israel dia di sebelah mana kita nggak tahu, dari suku apa dari 12 suku bangsa Israel, kita tidak pernah diberitahu. Dan hanya dengan kalimat yang singkat dari pernyataannya, Bapak Ibu, kita bisa belajar 4 hal yang luar biasa pagi hari ini. Dari perempuan yang tidak dikenal. Namun sekali lagi kalimat yang singkat yang dia ungkapkan
tercatat sebagai kebenaran firman Allah yang bersifat kekal. Yang daripadanya kita bisa belajar bersama-sama. Ayo kita selangkah demi selangkah. Judul renungan kita pagi hari ini, kecil namun bukan kerdil. Saya ulangi Bapak Ibu, kecil namun bukan kerdil. Perhatikan pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, perhatikan ayat pertama. Multimedia bantu saya. Ayat pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Lalu perhatikan kalimat selanjutnya, sebab melalui dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Perhatikan ini Bapak Ibu. Dari ayat 1 sekurang-kurangnya 3 kita bisa pelajari. Walaupun yang kita soroti ayat yang ketiga. Tapi perhatikan yang pertama ini. Dari ayat ini kita bisa tahu, semua kemenangan sebuah negara dalam sebuah pertempuran, kalau tidak oleh anugerah Allah, tidak bisa menang. Perhatikan ini, Naaman orang Aram tidak menyembah Allah Yahweh, tidak menyembah Allah Yehova, tidak mengenal Allah yang benar. Orang Aram adalah orang yang fasik. Mereka tidak mengenal Allah Israel. Tapi firman Allah berkata, kalaupun bisa menang oleh anugerah Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau orang di luar sana tidak mengenal Allah yang hidup, namun hidupnya kelihatan diberkati, itu pun karena anugerah. Tidak ada satu orang pun bisa mengambil kalau tidak dikaruniakan kepadanya. Firman Allah berkata demikian. Tidak ada seorang pun yang bisa memiliki kalau kepadanya tidak dianugerahkan Tuhan. Tidak satu pun di alam semesta ini yang bisa bergerak dan diperoleh manusia tanpa seizin Allah. Allah adalah Allah yang berdaulat, yang mengontrol segala sesuatu. Ini poin penting Bapak Ibu. Supaya apa? Anak-anak Tuhan, kau tidak perlu iri kalau ada orang di luar sana yang tidak menyembah Allah yang benar, namun kelihatan hidupnya sukses. Mereka cuma sukses di dunia ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gak usah pusing dengan itu. Tapi dari ayat ini kita bisa belajar, semua kemenangan, semua keberhasilan hanya anugerah Allah semata-mata. Bahkan orang fasik pun berolehnya oleh karena seizin Allah saja. Lalu kemudian pelajaran yang kedua dari ayat ini Bapak Ibu, perhatikan waktu dia berkata, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi kata sambung yang kecil ini membuat perbedaan yang sangat besar. Dan ada banyak manusia ingin menyingkirkan kata tetapi ini. Perhatikan, tetapi. Kata itu mengganggu kita Bapak Ibu. Kata itu seperti duri dalam daging. Perhatikan ini baik-baik. Naaman orang terpandang. Dia panglima. Dia disayang raja, dia pahlawan bagi tentara-tentaranya. Perhatikan 5 kehebatan, karir seorang prajurit diperoleh dengan sukses oleh Naaman. Puncak karir tertinggi seorang prajurit adalah menjadi panglima, kesayangan raja. Dia terpandang dan seorang pahlawan. Tetapi, perhatikan kata itu mengganggu sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Sakit kusta. Untuk apa semua kesuksesan yang sudah dia raih? Untuk apa keberhasilan yang luar biasa? Namun muncul kata sambung kecil itu, tetapi dia sakit kusta. Jenis penyakit yang waktu itu belum bisa disembuhkan. Bahkan itu jenis penyakit yang dikategorikan kutukan dari Allah karena dia berdosa. Jadi orang yang sakit kusta diasingkan, dianggap terkutuk. Oleh karena dia menular Bapak Ibu dan tidak bisa disembuhkan. Jadi bayangkan untuk apa keberhasilan yang seperti itu. Untuk apa kesuksesan yang luar biasa seperti itu. Tapi ada muncul kata tetapi. Karena itulah Bapak Ibu bahkan prajurit yang paling rendah tidak mau berganti tempat dengan Naaman. Karena penyakitnya itu. Bapak Ibu ada pelajaran yang baik. Yang kita bisa pelajari dari ayat 1 ini saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau yang pertama, semua kemenangan, semua keberhasilan anugerah Allah. Maka coba perhatikan pelajaran yang kedua Bapak Ibu. Betapa kita setiap hari harus mensyukuri kesehatan. Kadang-kadang karena kesehatan dianugerahkan melimpah-limpah atas kita. Sampai kita lupa mengucap syukur bangun pagi atas kesehatan yang ada. Sampai kemudian kesehatan itu dicabut dari kita, baru kita mengerti. Betapa mahal sebuah kesehatan. Bapak Ibu, dimanapun saya khotbah saya selalu mengatakan ini Bapak Ibu. Kalau engkau kehilangan harta, engkau tidak kehilangan apapun.
Kalau engkau kehilangan kesehatan, engkau sedikit kehilangan. Kalau engkau kehilangan karakter, engkau kehilangan semuanya. Naaman kehilangan kesehatan. Untuk apa keberhasilan itu? Untuk apa engkau sukses lalu kemudian engkau kena stroke, duduk di kursi roda? Untuk apa engkau sukses lalu kemudian seluruh tubuhmu dipenuhi dengan infus di ruang ICU? Untuk apa semua itu? Untuk apa? Betapa mahalnya sebuah kesehatan. Syukurilah, setiap pagi selalu ada alasan untuk mengucap syukur di hadapan Allah. Sesulit apapun pergumulanmu. Karena itu pelajaran yang ketiga dari ayat 1 ini. Apa itu Bapak Ibu? Dalam hidup ini perhatikan, semua kesuksesan di dunia ini, kalau tidak disertai dengan nilai-nilai keabadian, kesuksesan itu hanya sementara. Itu sebabnya pelajaran yang ketiga, bangunlah keabadian dalam hidup ini. Jadilah anak Tuhan yang di dalam hidup ini membangun nilai-nilai kekekalan. Ini penting Bapak Ibu. Sekali lagi, semua kesuksesan di muka bumi ini, kalau kesuksesan yang kita raih tidak ada nilai-nilai keabadian di dalamnya, tidak ada nilai-nilai kekekalan di dalamnya, itu hanya kesuksesan yang bersifat sementara. Mari semua kita anak-anak Tuhan di tempat ini belajar, bangun kehidupan kita. Biarlah kita menjadi orang sukses, tapi orang sukses yang jujur, orang sukses yang baik, orang sukses yang terkenal saleh, orang sukses yang mengampuni, orang sukses yang penuh dengan kasih. Itu adalah sukses yang punya nilai-nilai keabadian. Tapi perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Naaman ini sukses, tapi kemudian fisiknya ada kata kecil itu tetapi. Kata tetapi itu mengganggu Bapak Ibu. Nah seringkali kita ingin menyingkirkan kata tetapi itu. Orang itu sukses tetapi. Wah pendeta itu khotbahnya ciami, tetapi. Wah itu gadis cantik, tetapi. Perempuan pintar, tetapi. Wah laki-laki itu ganteng sekali, tetapi. Semua kita punya tetapi. Tuhan izinkan itu, perhatikan ini Bapak Ibu. Adam Clark berkata begini. Di setiap keunggulan besar, Tuhan taruh cacat-cacat besar. Supaya manusia jangan sombong dan memegahkan diri. Jadi kata tetapi dalam diri kita selalu akan Tuhan taruh di sana. Menjadi duri dalam daging. Itu sebabnya bangunlah keabadian. Marilah kita membangun hidup ini dengan nilai-nilai kekekalan. Kalau cuman kesementaraan yang kita bangun, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Saya ingin mengatakan begini. Ini penting. Hidup di dunia ini Bapak Ibu, kalau engkau ikut Tuhan sungguh-sungguh, engkau akan diserang oleh setan. Setan atau bekerja keras untuk menyerang engkau. Oke? Kalau engkau ikut setan, Tuhan akan hantam engkau karena engkau adalah umat kepunyaannya. Dihajarnya kita, barang siapa aku kasih dia kutegur dan kuhajar. Firman Allah berkata begitu. Jadi perhatikan ini Bapak Ibu ya. Kalau kita ikut Tuhan, setan akan mengejar kita. Kalau kita ikut setan, Tuhan akan didik kita dengan keras. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dalam hidup ini kita cuma mikirin yang di dunia ini saja, nilai-nilai kesementaraan, bukan nilai-nilai kekekalan, maka kita rugi besar. Itu sebabnya setiap anak Tuhan, carilah kebahagiaan di dalam keabadian. Carilah kebahagiaan di dalam kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kita punya tetapi. Tidak ada yang tidak, saya John Panggabean punya tetapi. Semua kita punya tetapi, orang itu kaya tetapi. Ada perempuan cantik tetapi bodoh. Ada yang cantik pinter tetapi melarat. Ada yang cantik pinter kaya tetapi orang fasik. Ada yang cantik pinter kaya anak Tuhan kena AIDS. Ada cantik pinter anak Tuhan gak punya penyakit tetapi gak punya tangan. Semua kita punya tetapi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua kita punya tetapi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mari jangan hanya membangun nilai-nilai kesementaraan dalam hidup ini. Saya mau katakan, dengarkan ini baik-baik. Nanti tulis di status Facebook, ini bagus juga nih kalimat. Dengarkan ini. Semua yang membangun di bawah langit, membangun terlalu rendah. Saya ulang. Semua yang membangun di bawah langit, membangun terlalu rendah. Anak Tuhan, bangunlah kehidupan di atas langit. Apa di atas langit? Kekekalan, keabadian. Bangunlah di atas langit. Karena semua yang membangun di bawah langit, membangun terlalu rendah. Amin. Kok Bapak Ibu diam semua ya? Bapak Ibu kaku gitu. Amin. Yuk yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Ayo bangun nilai-nilai kekekalan. Membangun di muka bumi ini membangun terlalu rendah. Membangun di bawah langit membangun terlalu rendah. Bangun di atas langit. Kekekalan, keabadian, itu yang di atas langit. Itu sebabnya Paulus berkata, Bapak Ibu dikasih, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Karena di sana Kristus ada. Rasul Paulus yang sama berkata, Bapak Ibu, hidup kami bukan karena melihat namun karena percaya. Karena yang kelihatan itu sementara, tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan Naaman, dia dapat semua yang dibutuhkan untuk hidup di dunia ini. Tetapi kemudian Bapak Ibu, dia bukan hanya kena kusta, namun dia juga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, belum diselamatkan. Lalu kemudian Bapak Ibu, dari pelajaran itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa belajar banyak hal tadi ya, dari ayat 1 itu. Ingat, bangunlah keabadian, bangunlah kekekalan Bapak Ibu, penting sekali mengucap syukur senantiasa. Nah sekarang perhatikan ayat yang kedua, karena yang kita mau pelajari pagi ini adalah di ayat yang ketiga. Pelajaran ayat yang kedua, ayat kedua berkata demikian, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Jadi orang Aram pernah menginvasi Israel, menjajah, merampas Israel, kemudian membawa tertawan orang-orang dari Israel itu Bapak Ibu. Ayat yang ketiga, perhatikan ayat ini. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Perhatikan pernyataan itu, kalimat kecil yang diungkapkan oleh gadis kecil ini. Hanya dengan kalimat ini kita bisa belajar 4 hal yang baik dari perempuan yang tak dikenal ini Bapak Ibu. Namun kalimatnya ditulis oleh Alkitab. Pelajaran pertama apa? Perhatikan dia berkata, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka kata apa? Tentulah. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu, kata tentulah, ada kepastian di sana, ada keyakinan di sana. Dia tidak berkata, semoga nabi itu menyembuhkan. Barangkali nabi itu akan menyembuhkan. Oh tidak, dia tidak berkata begitu. Dia berkata, tentulah nabi itu. Dia punya kepastian, dia punya keyakinan. Pelajaran pertama yang kita bisa pelajari dari gadis yang tak dikenal ini, bahkan masih sangat kecil Bapak Ibu, ingatlah ini baik-baik. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya iman yang teguh, iman yang kuat. Seperti anak kecil ini punya keyakinan yang kuat. Perhatikan dengan pengetahuan yang sederhana, dia hanyalah gadis kecil yang kelihatan dididik oleh orang tua yang saleh. Lalu kemudian dia dibesarkan di keluarga yang takut akan Allah, karena itulah pola orang Israel. Dari umur 3 tahun anak-anak di Israel dipanggilkan imam dari rumah Allah untuk dilesin privat. Sampai umur 12 tahun mereka di bar mitzvah, maksudnya dijadikan anak Taurat karena sudah lulus dari Taurat, mengerti Taurat. Seperti Tuhan Yesus umur 12 tahun ke bait Allah. Jadi Bapak Ibu, orang Israel itu memanggil imam untuk les privat bagi anak-anaknya supaya mereka sungguh-sungguh mengerti firman Allah. Adakah orang tua zaman sekarang panggil pendeta untuk les privat bagi anaknya? Gak ada. Yang ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, fisika, kimia. Makanya kelak anak kita besar gak kenal Tuhan karena kesalahan kita juga Bapak Ibu. Perhatikan pola didik kita ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitulah orang Israel. Nah kelihatannya anak ini dididik dengan seperti itu. Dengan orang tua yang takut akan Allah. Lalu kemudian dia cuman sederhana punya pengetahuan bahwa di Israel ada Nabi Elisa yang dipakai oleh Allah untuk menyembuhkan penyakit. Waktu tuannya sakit dia beri ide. Seorang budak tertawan, seorang jongos, dia diambil, dijadikan hamba pelayan bagi nyonya Naaman di rumahnya. Tetapi kemudian waktu tuannya sakit dia kasih ide. Kalaulah Tuhan itu pergi ke Israel, ada nabi di sana, tentulah nabi itu. Perhatikan, keyakinan yang teguh, kepercayaan yang kuat bahwa nabi itu pasti akan menyembuhkan. Ini anak waktu ngomong begitu punya banyak resiko. Resiko pertama, iya kalau nabi itu mau menyembuhkan, Naaman orang kafir, Naaman menindas Israel. Kalau nanti nabi gak mau menyembuhkan, anak ini akan mengalami kesulitan lebih besar lagi. Karena dia cuma jongos di rumah itu, dia cuma budak. Atau kalau nabi itu mau menyembuhkan, kalau Tuhan tidak mau menyembuhkan.
lalu tidak terjadi kesembuhan. Anak ini akan mengalami kesulitan. Ada resiko yang besar yang dia pertaruhkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi anak ini yakin sekali, dia berkata, tentulah Nabi itu akan menyembuhkan. Itu keyakinan iman yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, penulis kitab ini mau membandingkan anak yang kecil ini dengan Raja Israel. Perhatikan ini baik-baik. Waktu itu kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Di utara dan selatan. Di selatan ibu kotanya Yerusalem, di utara ibu kotanya Samaria. Di selatan ada 2 suku, di utara ada 10 suku. Nah perhatikan, Elisa sedang khotbah pelayanan di kerajaan utara. Ibu kotanya Samaria, rajanya Raja Yoram. Perhatikan cerita firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu, penulis mau ingin membandingkan sebenarnya. Anak kecil ini sedang di negeri pembuangan, tertawan sebagai seorang budak. Anak kecil sederhana, Bapak Ibu harus pahami sungguh-sungguh. Dalam teologi orang Israel Bapak Ibu, bagi mereka Allah hanya hadir di baitnya yang kudus, yaitu di Yerusalem. Dekat dengan Samaria Bapak Ibu. Jadi Allah itu hanya tinggal, berdiam, hadir di bait Allah, yaitu bait Allah yang dibangun oleh Salomo di Yerusalem. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu ke Israel, Raja Israel rumahnya selalu dekat dengan bait Allah. Orang Israel pingin punya rumah dekat dengan Bukit Sion, Gunung Sion itu. Kenapa? Dekat dengan rumah Allah. Jadi semakin dekat dengan rumah Allah, mereka merasa semakin dekat dengan kehadiran Allah. Perhatikan si kecil, jauh tertawan di negeri Aram, jauh dari pusat geografis kehadiran Allah. Sementara Raja Yoram, dia ada di Samaria, dia dekat dengan bait Allah, dia raja oleh anugerah Allah, dia punya teman baik, Nabi Elisa. Tapi iman mereka berbeda jauh, jauh sekali. Perhatikan ini, perempuan ini berkata, tentulah Nabi itu akan menyembuhkan. Budak ini berkata begitu. Waktu kemudian si nyonya bisa diyakinkan oleh perkataan anak kecil yang sederhana ini. Nyonyanya coba meyakinkan kepada Naaman, suaminya. Naaman meyakinkan rajanya. Karena dia punya penyakit yang tak tersembuhkan. Lalu waktu dia pamit kepada raja, raja bilang begini, oke, kalau begitu. Dia buatkan surat pengantar. Dikasihlah surat pengantar kepada Naaman untuk dibawa kepada Raja Israel, Raja Yoram. Waktu dibawa Bapak Ibu, surat pengantar, begitu dibaca oleh Yoram. Waktu dia baca Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langsung Yoram itu berpraduga-praduga, dia marah, dia ngomong begini, Allahkah aku sehingga aku bisa menyembuhkan Naaman? Tuhankah aku? Memang dia cari gara-gara, dia cuma mau cari gara-gara. Lalu dia sobekkan jubahnya, dia ketakutan luar biasa. Dia berkabung, dia sobek jubahnya Bapak Ibu. Perhatikan, dekat dengan bait Allah, dekat dengan Nabi besar Elisa Bapak Ibu. Namun orang ini punya iman yang rapuh, beda dengan si kecil tadi. Dia sobekkan jubahnya, dia ketakutan. Waktu Elisa dengar, lalu Elisa berkata begini, kenapa kau sobekkan jubahmu? Suruh dia datang padaku. Supaya dia tahu ada Allah di Israel. Jadi penulis ini mau membandingkan sebenarnya Bapak Ibu. Antara iman anak kecil yang jauh secara geografis dari bait Allah ada di pembuangan. Dengan raja yang bertata orang dewasa dekat dengan bait Allah, dekat dengan nabi besar. Tapi imannya rapuh. Bapak Ibu, iman tidak bisa diukur dari berapa lama kita ikut Tuhan. Iman tidak bisa diukur dari berapa tinggi jabatan pelayanan kita. Iman tidak bisa diukur dari jabatan-jabatan kesuksesan yang kita raih. Ini Raja Yoram, sukses luar biasa. Iman tidak bisa diukur dari hal-hal seperti itu. Iman itu di dalam yang mempengaruhi semua hidup spiritualitas kita. Pengenalan kita akan Allah. Ayo saya mendorong pagi hari ini. Yakinkan diri kita, pastikanlah bahwa kita beriman yang benar kepada Allah yang sejati. Bahwa kita teguh berpegang kepada Dia. Punyalah keyakinan iman. Keyakinan iman selalu disertai dengan keberanian ilahi. Itu sebabnya antara beriman dengan keberanian tipis sekali. Perhatikan ini Bapak Ibu, anak kecil ini punya keberanian. Dia ambil semua risiko. Dia rangkul semua risiko. Perhatikan, orang yang tidak berani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang yang tidak berani sebenarnya telah berani mengambil semua risiko karena tidak berani. Saya ulang.
Orang yang tidak berani mengambil resiko, sebenarnya sudah mengambil semua risiko dalam dirinya. Jadilah orang yang berani, punya iman yang kuat, punya iman yang teguh di dalam Allah. Seperti gadis kecil ini punya keberanian, imannya dia yakin Nabi itu tentulah akan menyembuhkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo belajar bersama-sama, bangun iman kita, ibadah seperti ini. Pagi-pagi memulai kehidupan bersama dengan Tuhan. Sebelum nanti liburan barangkali Bapak Ibu sudah datang beribadah, Bapak Ibu sedang membangun iman di dalam Tuhan. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Izinkan saya mengulangi khotbah saya beberapa waktu yang lalu supaya Bapak Ibu ingat. Ingatlah Yesus pernah ngomong begini, waktu dia khotbah Matius pasal 5, 6 dan 7. Selesai dia khotbah dalam khotbah di bukit itu, dia simpulkan khotbahnya dengan dua saja. Dia ngomong begini, pada akhirnya manusia itu tinggal dua tipe. Dia berkata, barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia sama seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Lalu datanglah badai, datanglah angin dan hujan, ditimbusnya rumah itu. Tapi rumah itu tetap kokoh berdiri karena dibangun di atas batu. Itulah orang yang bijak, yang mendengar perkataan Kristus dan melakukan. Tipe yang pertama. Tipe yang kedua, orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Dia sama seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Datanglah angin dan badai, ditimbusnya rumah itu, rusak parah, hancur karena dibangun di atas pasir. Itulah orang bodoh yang mendengar firman tidak mau melakukan. Jadi perhatikan Bapak Ibu, waktu rumah itu sama-sama dibangun, tipenya sama, besarnya sama, interiornya sama, eksteriornya sama, isinya sama. Enggak ada perbedaan dari luar, warnanya mungkin sama, gentengnya sama. Perbedaan muncul waktu datang badai. Yang satu kokoh berdiri, yang satu rusak parah. Yesus mau ngomong apa? Yesus mau ngomong begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini poinnya. Sebenarnya yang membuat orang hancur bukan karena masalah terlalu berat. Yang membuat hamba Tuhan jatuh ke dalam dosa bukan karena pencobaan terlalu berat. Yang membuat orang roboh lalu tidak bisa apa-apa bukan karena rumitnya masalah, bukan. Yang membuat orang jatuh, rusak dan hancur karena pundasi yang rapuh. Yesus yang ngomong, bukan John Panggabean. Jadi kalau orang rapuh dalam hidupnya bukan karena masalah terlalu berat, bukan. Pundasi terlalu rapuh, pundasinya enggak benar. Itu sebabnya perlu punya iman yang teguh, iman yang kuat, membangun pundasi di atas iman sejati kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pelajaran yang kedua, ayo kita cepat Bapak Ibu. Pelajaran yang kedua dari gadis kecil ini yang kita bisa pelajari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kebenaran yang kedua, gadis kecil ini bukan hanya punya iman yang besar, tapi memiliki kasih yang besar. Perhatikan, kenapa dia ada di negeri Aram, tertawan sebagai budak? Karena Naaman. Naaman menjajah Israel. Naaman menindas Israel. Naaman ini menawan dia. Perhatikan, karena Naaman dia ada di pembuangan. Karena Naaman dia terpisah dari papa dan mamanya. Itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Karena Naaman masa kecilnya terhilang. Karena Naaman dia terpisah dari sahabat-sahabat dan kampung halamannya. Karena politik, dia kena korban. Perhatikan ini Bapak Ibu. Jadi dia punya semua alasan untuk pahit kepada Naaman. Untuk marah dan kecewa kepada Naaman. Dia punya semua alasan. Dan anak seusia dia dipisahkan dari orang tua itu sakit sekali Bapak Ibu. Saya sangat memahami ayat ini. Saya mengerti jauh lebih baik ayat ini Bapak Ibu dibanding banyak orang. Kenapa? Belakangan ini kan Bapak Ibu ada guru masuk penjara karena dilaporkan orang tua karena guru memukul. Kenapa guru mukul? Pasti karena orang tua di rumah gak pernah berani pukul. Firman Allah berkata, rotan anakmu selagi bisa. Apa yang mau saya sampaikan begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang tua dititipkan Allah Tuhan kita menitipkan kita anak. Jangan titipkan lagi anak kita kepada siapapun. Babysitter, opa, oma, guru. Mereka tidak pernah bisa mewakili figur papa mama. Sebaik seorang opa tetap tidak pernah bisa mewakili figur papa mama. Sebaik apapun seorang babysitter tidak bisa mewakili papa mama. Bayangkan gak enak yang namanya terpisah dari orang tua. Saya pernah mengalami. Dari mulai kandungan. Nenek saya gak suka sama saya.
Waktu saya lahir, kakak saya lahir, abang saya lahir, adik perempuan saya lahir, ditunggui oleh nenek sampai umur 3 bulan, ditunggui, disayang sungguh-sungguh. Saya tidak pernah Bapak Ibu, begitu mama saya hamil saya, nenek saya tidak mau datang lagi lihat. Saya lahir, nenek saya nggak pernah nungguin. Sampai umur 3 bulan, nenek saya tidak pernah melihat saya. Lalu kemudian mama saya memutuskan kasihkan saya ke orang Jawa. Lalu saya merasa saya orang Jawa, waktu umur 3 tahun mama saya datang. Saya bilang, orang Batak datang, orang Batak datang. Padahal saya anaknya, saya nggak kenal mama papa saya. Waktu umur 3 tahun mama saya sakit hati karena itu, kemudian dia minta anaknya lagi, saya diminta lagi dari orang Jawa itu, kemudian saya ditaruh di tempatnya nenek. Jadi saya besar bukan di bawah papa mama, di bawah nenek. Nenek saya super cerewet, itu sebabnya saya cerewet. Mau apa Bapak Ibu? Saya nggak mendapatkan figur papa dan mama dari nenek Bapak Ibu. Dan tahukah Bapak Ibu, saya tinggal bersama dengan nenek, saya memberontak sekali. Sampai nenek saya mengeluh kepada papa mama saya. Kok bisa cucuku yang satu ini lain, dia enggak suka aku, dia paling benci sama aku. Kenapa? Bapak Ibu, umur saya sekarang 45 tahun, baru waktu saya umur 43 tahun. 2 tahun yang lalu baru saya tahu cerita ini, yang saya ceritakan ini. Baru saya tahu waktu saya umur 43 tahun. Papa saya ngomong gini kepada nenek, apa yang kau lakukan kepada dia waktu istriku hamil? Bukankah kau menolak dia? Waktu dia lahir kamu gak pernah kunjungi. Sampai umur 3 bulan saya kasihkan orang Jawa, kamu gak pernah lihat dia. Bapak Ibu, saya gak pernah benci nenek saya. Saya gak pernah tahu cerita itu. 2 tahun lalu baru saya tahu, tapi aneh, saya bisa menolak dia. Yang lebih parah, saya pun menolak papa mama. 30 tahun gak pulang, gak kangen. Saya nggak mau pura-pura, saya telepon papa saya, sorry pak, saya nggak bohong, saya nggak pura-pura, saya nggak bisa pura-pura, saya nggak kangen, saya sayang, saya kasihi kalian, saya hormati kalian, saya hamba Tuhan, saya mengerti kebenaran firman, saya menghormati kalian. Itu sebabnya setiap bulan kami support ekonomi mereka. Tapi apakah saya punya rasa kangen? Enggak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya nggak mau bohong, Tuhan tahu hati saya dengan baik. Saya beritahu kepada papa mama saya. Dan mereka menyadari mereka yang salah. Tidak mendidik saya dengan baik. Itu sebabnya waktu membaca firman Tuhan ini saya paham sekali apa yang sedang dialami perempuan kecil itu. Betapa hatinya Bapak Ibu masih kecil terpisahkan dari orang tuanya. Siapa yang memisahkannya? Tuannya, Naaman. Siapa yang membuat dia terpisah dari masa kecilnya? Naaman. Yang membuat dia semakin jauh dari bait Allah untuk bisa beribadah? Naaman. Tapi waktu Naaman sakit, dia tidak berdoa untuk kematian Naaman. Dia tidak mengutuki tuannya. Dia tidak punya kepahitan kepada orang yang membuat dia terpisah dari orang tuanya. Justru di tengah semua hal itu Bapak Ibu, dialah satu-satunya orang yang pernah memberi nasihat yang terbaik kepada Naaman seumur hidup Naaman. Saya ulang, orang inilah, si kecil inilah yang oleh karena tindakan Naaman dia mengalami penderitaan menjadi budak dan jongos. Justru si kecil ini satu-satunya orang yang pernah memberi nasihat yang terbaik seumur hidup Naaman. Nanti kita buktikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anak kecil ini, dia tidak kepahitan, dia tidak marah dan kecewa. Dia punya kasih yang melampaui akal logika kita Bapak Ibu. Justru dia memberi nasihat. Dia beritahu kepada si nyonya, pergi ke Nabi Israel, tentu Nabi itu akan menyembuhkan. Dia punya kasih yang besar luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini, ayo kita belajar bersama-sama. Apa yang membuat engkau pahit? Apa yang membuat engkau kecewa dan marah kepada seseorang? Hanya satu yang bisa menyembuhkan, Tuhan melalui kasih kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, putuskanlah untuk mengasihi. Ada 2 hakikat dari kasih. Ini penting, ada 2 hakikat dari kasih. Hakikat kasih itu yang pertama, kasih itu selalu memberi. Memberi pengampunan, memberi pemaafan, memberi perhatian, memberi pendampingan, memberi konseling, memberi berkat, memberi materi. Perhatikan Bapak Ibu, memberi bimbingan, memberitahu visi-visi yang baik. Jadi kasih itu hakikatnya adalah memberi. Orang bisa memberi tanpa kasih, tapi orang yang mengasihi pasti memberi. Saya ulang, orang bisa memberi tanpa kasih, tapi kasih pasti memberi.
Hakikat dari kasih adalah memberi. Yang kedua, hakikat dari kasih. Kasih itu tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal agama, ras, antar golongan, suku, jabatan, pendidikan, tingkat ekonomi. Kasih tidak mengenal itu. Perhatikan si kecil yang jongos, mengasihi orang yang jauh lebih tinggi dan sukses. Kasih tidak pernah mengenal situasi, letak geografis, ruang dan waktu. Tidak. Kasih tidak mengenal itu. Dia merembes masuk semua. Begitulah Allah kita. Kepada engkau yang takut akan Allah, dia anugerahkan matahari. Kepada Tuhan yang menghujat Allah, dia anugerahkan matahari yang sama. Kepada engkau dia anugerahkan hujan yang baik. Kepada mereka-mereka yang paling benci Allah pun, Allah memberi hujan yang sama. Kita berpijak kepada bumi yang sama. Perhatikan Allah kita itu, Bapak Ibu, sampai nanti penghakiman baru akan dipisahkan. Tapi poinnya Bapak Ibu, kasih itu hakikatnya ada dua. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini engkau datang dalam ibadah ini. Adakah orang yang pernah melukaimu? Dan yang melukaimu pasti orang yang dekat dengan engkau. Kasih itu harus ada. Dan kasih selalu memberi pengampunan, memberi pemaafan. Penting sekali kasih. Kita hidup di dunia yang jahat. Kita seringkali tergores hati kita karena perlakuan orang, karena difitnah orang. Kita gesekan, kita sentuhan, kita saling sikut. Bapak Ibu, kita perlu perbendaharaan kasih yang besar. Biarlah belas kasihan Allah memenuhi kasih hati kita, supaya dengan itu kita mengasihi sesama. Anak ini Bapak Ibu, punya kasih yang ajaib. Perhatikan ini. Anak ini hidup di dalam perjanjian lama, tapi punya sistem nilai perjanjian baru. Saya ulang. Anak ini hidup di dunia perjanjian lama, tapi punya sistem nilai perjanjian baru. Yesus pernah ngomong di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, kasihilah musuhmu. Konsep ini tidak dikenal dalam perjanjian lama orang Israel. Tidak ada satupun orang Israel yang pernah mengajarkan ini. Bahkan Nabi pun tidak mengajarkan ini. Perhatikan Daud. Ada mazmur kutukan, mengutuki musuh-musuhnya. Biarlah anak cucunya kepalanya dibenturkan ke gunung batu. Itu mazmur kutukan dari Daud. Nabi-nabi perjanjian lama tidak mengenal konsep ini. Ini konsep perjanjian baru yang diajarkan oleh Kristus. Kasihilah musuhmu. Waktu Yesus ngomong kasihilah musuhmu, siapa yang dimaksud Yesus musuh? Ada orang bilang begini, oh musuh kita adalah setan. Karena itu mari kita kasihi setan. Itu orang pasti anaknya setan. Mana bisa, bukan itu maksud Tuhan Yesus. Waktu Yesus ngomong, kasihilah musuhmu, yang dia maksud adalah apa? Tentara Romawi. Waktu di zaman Tuhan Yesus, Israel sedang dijajah oleh tentara Romawi. Ditindas oleh Romawi, ditarik pajak sangat tinggi. Kaisar Agustus dari Roma menaruh raja boneka Herodes dan Pilatus. Itu raja boneka untuk memeras pajak yang sangat tinggi. Setor ke Roma, lalu kemudian Kaisar Agustus membangun jalan untuk perdagangan yang terkenal dengan istilah Pax Romana di zaman itu Bapak Ibu. Membangun itu. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus berkata kasihlah musuhmu, pertama-tama adalah tentara Romawi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah perhatikan ini anak kecil. Dia hidup di perjanjian lama. Bahkan Nabi tidak ada yang mengajarkan kasihlah musuhmu. Tapi dia mengasihi Naaman sungguh-sungguh. Memberi nasihat yang terbaik yang dia bisa berikan. Sekalipun dia masih sangat sederhana dengan pengetahuan yang sederhana. Bapak Ibu, ayo belajar. Sama, bukan berarti John Panggabean sudah lulus bagian ini. Belum. Kita belajar bersama-sama. Ada roh suci Allah, roh kudus Allah. Yang salah satu buah yang dia keluarkan adalah kasih. Sukacita, damai sejahtera. Bukankah itu buah roh Bapak Ibu? Ayo belajar bersama-sama. Kita belajar mengasihi, saling mengampuni. Amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang pernah berkata demikian Bapak Ibu. Lorin L. Lee berkata demikian. Hidup Anda adalah pesan yang Anda sampaikan kepada dunia. Karena itu buatlah hidup Anda menjadi inspirasi. Saya ulang. Hidup Anda adalah pesan yang Anda sampaikan kepada dunia. Buatlah hidup Anda menjadi inspirasi. Ayo, hidup kita ini disorot semua orang. Kita seperti Paulus berkata, suratan yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Jadikanlah dirimu inspirasi bagi dunia dengan cara kasih. Kenapa? Inilah warna yang berbeda dari semua agama di muka bumi. Kekristenan, apa itu? Kasih. Mari kita belajar bersama-sama mengasihi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Masih ada beberapa waktu lagi, izinkan saya Bapak Ibu ya. Pelajaran yang ketiga, anak kecil ini, perempuan kecil hamba yang sederhana ini, dia sekalipun kecil tapi punya iman yang besar, dia memang kecil tetapi punya kasih yang besar. Maka yang ketiga, pelajaran yang ketiga Bapak Ibu, dia ini memang kecil tapi penginjil besar. Perhatikan, jadi Bapak Ibu, dari satu ayat tadi kalimat yang kecil itu, kita bisa belajar 4 hal dari anak ini yang sederhana ini. Kita nggak kenal siapa namanya. Kalimat yang sederhana itu menjadi kebenaran firman Allah yang berlaku kekal. Dia ini pemberita Injil yang hebat. Oleh karena perkataannya, kalau Tuanku pergi ke nabi yang ada di Samaria itu, di Israel itu, tentulah dia akan sembuh. Melalui perkataannya apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Setelah Naaman berhasil diyakinkan oleh nyonyanya, istrinya, dia lapor kepada raja. Raja, hamba anak kecil yang di rumah berkata begini. Raja bilang, oke. Karena raja sangat sayang kepada Naaman. Kasih surat pengantar, Naaman pergi. Lapor kepada Raja Yoram, seperti yang saya ceritakan tadi, Raja Yoram marah, lalu ketakutan, dia sobek jubahnya. Waktu Elisa katakan, suruh dia datang kepadaku. Kemudian Naaman membawa berbagai macam persembahan yang bagus, persembahan yang indah, datang kepada Nabi Elisa. Dia datang kepada Nabi Elisa. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Elisa nggak mau nemuin. Elisa tetap di dalam rumah, tidak mau keluar menemuin. Ini orang besar, panglima perang, pahlawan, kesayangan raja, orang besar dari negeri Aram. Israel sedang ada ditindas di zaman itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Elisa tidak mau keluar. Wah, ini hamba Tuhan yang punya harga luar biasa. Saya ingat Bapak Ibu, saya ingat Pastor Yonggi. Pastor Yonggi dari Korea Selatan, suatu kali Presiden Korea Selatan datang ke rumahnya mau ketemu. Lalu kemudian istrinya beritahu, Pak, ada presiden di luar. Yonggi berkata, biar turun dia tunggu, aku mau ketemu Tuhanku dulu. Berdoa dia 1 jam, presiden tunggu di rumahnya, presiden tunggu pendeta 1 jam. Ini hamba Tuhan hebat. Saya bisa bayangkan kalau Jokowi mau gak ya datang ke rumah saya. Kalau saya mau jam doa Jokowi datang, pasti saya batalkan jam doa. Tunggu dulu Tuhan ya, sorry. Kalau Tuhan bisa ditunda, yang ini gak bisa ini, kesempatan ini. Itu pendeta zaman sekarang. Tapi saya tahu Jokowi nggak bakal datang ke rumah saya. Jadi ya sudahlah, saya cerita gini aja. Bapak Ibu perhatikan, Naaman datang kepada Elisa, Elisa nggak mau keluar. Lalu Elisa ngomong kepada hambanya namanya Gehazi. Gehazi, suruh dia mandi di sungai Yordan 7 kali. Waktu Gehazi lapor, suruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Naaman marah. Dia ngomong, aku pikir dia akan keluar. Meletakkan tangannya, menaruh di tempat yang sakit, lalu menggoyang-goyang sambil memanggil nama Allahnya. Aku pikir itu yang dia lakukan, bahkan ketemu pun dia tidak mau. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan kalimat selanjutnya dari ajudan-ajudannya, dari pengapit-pengapitnya. Bapak Ibu ini poin penting sekali, walaupun tidak saya masukkan dalam poin khotbah saya. Perhatikan ini baik-baik. Ajudannya berkata begini, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh Bapak melakukan yang lebih sukar dari ini, tentu Bapak akan melakukan. Bukankah yang dia suruh mudah sekali? Perhatikan perkataan ini Bapak Ibu. Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh engkau melakukan yang lebih sukar dari ini, engkau pasti melakukan demi kesembuhan kustamu itu. Engkau pasti melakukan. Bukankah yang dia suruh mudah? Ini problem bagi manusia. Manusia itu begitu. Bapak Ibu perhatikan, manusia itu disuruh melakukan yang mudah, paling sulit. Jadi kesulitan manusia adalah apa? Kesulitan manusia adalah melakukan hal yang mudah. Coba bayangkan, itu problem dari manusia, itu paradoks yang kita membingungkan. Yesus cuma ngomong, yuk percaya gua selamat. Gak percaya. Coba 1 hari 5 kali sembahyang. Coba naik haji. Coba ini, coba ini, coba ini. Cari yang sulit. Yang mudah sudah ditawarkan. Percaya saya beroleh hidup kekal, selamat. Nggak mau, itu manusia. Naaman begitu. Kesulitan manusia adalah waktu melakukan hal yang mudah. Manusia paling sulit melakukannya. Semakin mudah sesuatu, semakin sulit manusia melakukan. Aneh ya, termasuk John Panggabean. Aneh kita semua. Bapak Ibu, perhatikan Naaman ini. Disuruh yang mudah, celupkan diri, minta yang sulit. Kenapa dia nggak mau? Dia pikir kok terlalu mudah barangkali Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya dia dengar nasihat ajudannya, oke kalau begitu ya, ya sudah. Lalu dia ngomong begini sambil menggedumel. Apa ya menggendumel itu ya? Itu bahasa Ibrani tulen itu. Sambil ngoceh, bikin ngomel gitu Bapak Ibu ya. Ngedumel gitu. Dia ngomong begini Bapak Ibu.
Kurangkah sungai di Damsyik sana? Karena di negerinya ada 2 sungai yang sangat terkenal dan bersih. Sehingga aku disuruh mandi di sungai Yordan. Kemungkinan waktu itu sungai Yordan itu sangat kotor. Dan Bapak Ibu harus baca perjanjian lama sungguh-sungguh. Sungai Yordan ini 3 kali dibelah oleh Tuhan. Jadi sungai Yordan ini kapok-kapok di hadapan Tuhan. Dibelah waktu Yosua mau masuk membawa bait Allah itu, membawa tabut perjanjian itu, sungai terbelah. Waktu Elia naik kemudian jubahnya dijatuhkan, diambil oleh Elisa. Elisa pernah belah itu sungai. Sekurang-kurangnya perjanjian lama memberitahu kita sungai Yordan 3 kali dibelah oleh Tuhan. Jadi sungai Yordan setiap kali ketemu orang Israel, kapok dah gua, dibelah lagi dah gua ini, dibelah lagi. Kapok benar Bapak Ibu. Kemungkinan besar sungai itu sungai yang kotor. Apa yang terjadi? Kemudian Naaman masuk. Dia celupkan dirinya. 1, 2, begitu yang ketujuh. Dia keluar, firman Allah mencatat Bapak Ibu. Di bawah wahyu Roh Kudus, firman Allah mencatat. Langsung tangannya itu sembuh total kustanya. Tangannya, kulitnya seperti bayi. Ibu-ibu ingin punya kulit seperti bayi, segera pergi ke Yordan, nyemplung di sana. Saya yakin kok keluar penuh lumut. Karena sekarang sungai Yordan banyak lumutnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Coba perhatikan, waktu dia lihat kemudian, kulitnya seperti kulit bayi. Dia senang sekali, semua persembahannya dia bawa kepada Elisa. Lalu dia serahkan kepada Elisa, ini persembahan. Elisa bilang, no, tidak. Wah, ini hamba Tuhan keren. Harus saya belajar di sini Bapak Ibu. Mujizat tidak untuk diperjualbelikan. Karunia roh tidak untuk diperjualbelikan. Dia tidak mau, no. Dikasih persembahan lagi, ayolah, tidak mau. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia ngomong gini, ya sudah kalau memang gak mau. Tapi begini, tolonglah kasih aku tanahmu. Tolong beri aku tanahmu supaya aku muat ke dalam bagalku. Ada 2 bagalnya, binatang bagal seperti kuda gitu Bapak Ibu, yang mengangkat beban. Lalu kemudian dia minta tanah dari Elisa, tanah di rumahnya dimasukkan ke dalam karung, ditaruh di bagalnya. Dia berkata begini, aku mohon, aku minta tanahmu untuk diisi di bagal 2 bagalku untuk aku bawa pulang. Karena, dia berkata begini, karena aku melihat sungguh ada Tuhan di Israel. Sungguh ada Allah yang hidup, Allah Yehova itu. Mulai dari hari ini aku tidak akan menyembah ilahku lagi. Aku akan menyembah Allah Israel. Itu sebabnya aku minta tanahmu. Supaya apa Bapak Ibu? Ayo tepuk tangan apa? Tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu tahu orang Israel waktu dibuang oleh Tuhan ke Babel, ke Babilonia. Begitu dibuang ke Babel, orang Israel itu selalu bawa tanah. Tanah itu mereka bawa di pembuangan, mereka taburkan di sana, di atas tanah itulah mereka beribadah. Jadi seakan-akan mereka merasa ada di Israel. Itu sebabnya Naaman tahu tradisi ini, dia minta tanah dari Elisa. Dia bilang, beri aku 2 tanah itu. Karena aku tahu ada Allah di Israel. Aku pulang tidak akan menyembah al-ilah itu lagi. Aku hanya akan beribadah kepada Allahmu, Allah Israel. Lalu dia berkata begini Bapak Ibu. Tapi dalam hal ini mohon aku dimaafkan. Biarlah Tuhanmu itu mengampuniku. Setahun sekali rajaku akan beribadah di kuil, di tempat ilah-ilahnya. Aku akan selalu menjadi pengapitnya. Aku adalah ajudannya, aku selalu akan dibawa. Dan di sana aku tidak mau harus memberi hormat juga. Dalam hal itu biarlah Tuhanmu mengampuni aku. Tapi hatiku hanya percaya kepada Tuhan saja. Elisa berkata, pulanglah dengan selamat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia pulang. Waktu dia pulang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Gehasi hambanya Elisa tahu. Langsung dia lari, dia kejar rombongan itu terus dia bilang begini. Tuan Naaman, sebenarnya tuanku itu bukan gak mau menerima persembahan dari Naaman. Dia sungkan saja. Oh begitu, ya udah. Kemudian sama Naaman, kalau gitu ya sudah ini dikasihkan persembahannya Bapak Ibu kepada Gehasi. Padahal Elisa benar-benar gak mau, dikasihkan kepada Gehasi. Sementara Elisa di rumah, waktu dia di rumah belum sampai Gehasi di rumahnya, Elisa sudah tahu, dari Tuhan dia tahu. Begitu Gehasi sampai di rumah, Elisa berkata begini, kusta Naaman turun kepadamu karena engkau menerima persembahan dari Naaman. Hari itu Gehasi, hamba seorang nabi, kena kusta, tidak pernah tersembuhkan. Kenapa? Hamba mata duitan. Bapak Ibu yang dikasih. Tapi poin yang saya mau seberangkan apa? Begitu Naaman pulang, dia bawa tanah itu Bapak Ibu, dia pulang ke rumah, dia berbeda. Dia
dia punya keberanian dan dia ada harga yang sangat mahal yang dia bayar. Kenapa? Mulai hari itu dia tidak akan menyembah ilah yang disembah oleh rajanya. Berarti mulai hari itu tanda kutip dia pindah agama. Itu resiko, dia panglima, pahlawan dari negerinya. Dia pindah iman. Karena apa? Perkataan seorang putri kecil. Kalau dia pergi kepada nabi di Israel, tentulah nabi itu akan menyembuhkan. Dari penginjilan yang sederhana ini Bapak Ibu, maka seorang besar dari negeri Aram itu diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu pelajarannya apa Bapak Ibu? Ayo belajar menginjil. Sesederhana apapun yang kau bisa. Ingatlah baik-baik, saya pernah berkata di tempat ini, saya ulang supaya Bapak Ibu ingat. Ingatlah, semua kita harus menjadi penginjil. Dengarkan ini baik-baik. Engkau pengusaha, pengusaha itu adalah mimbarmu. Engkau penjaga toko itu adalah mimbarmu. Engkau anak sekolah, sekolah itu adalah mimbarmu. Apapun aktivitasmu, apapun profesimu, itulah mimbarmu. Mimbar bukan hanya ini. Dimanapun kita bekerja dan beraktivitas, itulah mimbar kita untuk memberitakan kerajaan Allah. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi dari ayat ini kita bisa belajar Bapak Ibu. Sekali lagi tidak masuk dalam poin khotbah saya, tapi saya sisipkan saja. Perhatikan, kadang-kadang providensia Allah itu keras. Saya ulang, kadang-kadang providensia Allah itu keras. Ayo kita ngomong providensia yuk. Ya, 3 kali ya providensia. 1, 2, 3. Bukan prudensial ya. Bukan prudensial, providensia. Apa itu providensia? Itu istilah teologis dalam Alkitab kita, istilah teknis yang mau memberitahu providensia artinya pemeliharaan Allah. Cara Allah memelihara umatnya. Tahun ini kita the year of God inclusion itu tahun penyertaan Tuhan. Nah, cara Allah memelihara kadang-kadang keras. Perhatikan cerita ini. Allah tahu di negeri Aram ada anaknya, ada dombanya yang terhilang, ada umatnya yang belum diselamatkan. Namanya Naaman. Allah tahu itu adalah biji matanya juga, kepunyaannya. Lalu Allah yang maha tahu itu menggunakan peristiwa waktu Naaman membawa tertawan seorang gadis kecil. Perhatikan, gadis kecil ini terpisah dari orang tuanya demi domba Allah di negeri Aram, dibawa kembali kepada kepunyaan Allah. Perhatikan pemeliharaan Allah kadang-kadang keras. Demi menyelamatkan Naaman, seorang putri kecil harus terpisah dari papanya yang saleh, yang sayang kepada dia. Kadang-kadang pemeliharaan Allah itu keras. Itu yang disebut providensia Allah yang keras. Kadang-kadang seperti itu. Demi Naaman, seorang anak kecil harus bayar harga yang mahal. Saya ingat, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf yang sedalam-dalam. Saya harus ngomong ini. Saya ingat Om Alek pernah cerita kepada saya. Beberapa banyak tahun yang lalu Om Alek cerita, Panggabean. Beliau tidak pernah panggil nama saya, selalu panggil marga saya. Panggabean. Andre, beliau berkata tentang anaknya yang kecil, Pak Andre, Bapak Ibu. Andre dipakai Tuhan untuk membangun iman saya. Karena Andre dulu terlahir itu cacat, dokter bilang dia gak bakal sembuh. Kayak idiot gitu Bapak Ibu ya. Cacat Bapak Ibu, sangat cacat sekali, kayak keterbelakangan mental begitu. Jadi setiap hari itu Om Alek berdoa, setiap kali dia merem, dia lihat Andre sembuh, waktu dia melek masih tetap sakit. Dia doa lagi terus Bapak Ibu, terus begitu. Jadi melalui peristiwa Andre ini, Tuhan itu, Pak Alek itu, Om Alek itu semakin mengenal Tuhan, imannya semakin bangkit. Melalui penyakit Pak Andre lah, Om Alek melatih imannya dan dipakai Tuhan luar biasa. Coba perhatikan Bapak Ibu, ini providensia yang keras. Enak buat Om, gak enak buat Pak Andre. Gak adil rasanya buat dia. Kenapa saya harus menderita demi melatih iman papa saya? Kok saya yang harus begini? Hari ini beliau sudah sempurna, baik, normal seperti Bapak Ibu dan saya. Bahkan dia juara golf waktu di Australia itu Bapak Ibu, di Perth ikut kejuaraan golf dia juara. Saya kalau ketemu dengan dia ngobrol baik. Hari ini dia sehat normal, tapi perhatikan kesannya kayak tidak adil. Demi papanya dipakai Tuhan luar biasa, punya iman yang luar biasa. Anak ini menjadi ajang latihan. Kadang-kadang providensia Allah itu keras. Perhatikan putri kecil ini, betapa kerasnya harus terpisah dari orang tua. Tapi poin yang saya mau seberangkan Bapak Ibu, apa itu? Perhatikanlah, mari belajar memberitakan Injil. Sesederhana apapun yang kau bisa. Tuhan itu sanggup pakai dari barang yang paling sederhana pun. Dia sanggup memakai untuk menyelamatkan domba yang terhilang. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Semua kita relakan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Relakan. Enggak apa-apa, Tuhan pakai aku
Waktu aku jaga toko, berapa orang yang bisa aku temui hari ini Tuhan, biar waktu dia ada kontak dengan aku, dia melihat Tuhan dalam hidupku. Lakukan saja. Sudah, ceritakan saja bagaimana Tuhan baik dalam hidup kita. Dan selanjutnya biarkan Allah Roh Kudus yang mengerjakannya. Anak kecil ini dengan perkataan kalimat yang sederhana, memenangkan orang besar. Bagi saya, dia putri kecil, tapi penginjil besar. Besar seorang penginjil bukan berapa banyak jiwa didapatkan, bukan. Besar seorang penginjil bukan karena berapa jiwa yang dibawa kepada Kristus. Bukan sama sekali Bapak Ibu. Satu jiwa saja, malaikat di surga bersuka cita. Amin. Karena apa? Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Karena ini Bapak Ibu, karena satu jiwa manusia lebih penting daripada semua malaikat di surga. Kenapa? Yesus Kristus tidak pernah mati untuk malaikat. Yesus Kristus tidak pernah mati untuk menebus makhluk-makhluk rohani itu, yaitu malaikat. Karena kalau Yesus mati untuk malaikat, maka Lucifer lah yang pertama dia tebus. Faktanya Yesus mati tidak untuk malaikat, Yesus mati untuk jiwa yang terhilang, Bapak, Ibu, dan saya. Berarti betapa kita jauh lebih berharga, jauh lebih luar biasa daripada makhluk-makhluk surgawi itu. Karena itu ayo belajar bersama-sama, satu saja engkau beritakan Injil kepada seseorang Bapak Ibu, Roh Kudus mengerjakannya dan dia berubah. Maka malaikat bersorak-sorai, Tuhan dipermuliakan. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Satu lagi boleh, yang terakhir, sungguh-sungguh terakhir, saya janji yang terakhir. Satu lagi, karena kalau cuma 3, Bapak Ibu pulang dengan penasaran. Yang terakhir, apa upah yang didapat? Apa upah yang didapat dari putri kecil ini? Oleh karena dia punya iman yang teguh, dia punya kasih yang besar, dia menginjil, penginjil besar, apa upah yang dia dapat? Nah Bapak Ibu perhatikan, saya yakin sungguh Naaman ketemu Allah Israel, hatinya berubah, menyembah Allah yang benar. Ada sukacita dan damai sejahtera. Dia sembuh, pulih total. Tidak mungkin, perhatikan, tidak mungkin Naaman pulang sama dengan waktu dia pergi. Pasti sudah berubah. Maka cara dia memandang anak itu pasti akan berbeda. Alkitab mencatat tidak. Tapi kita diberi kesempatan, kita diberi kehendak bebas untuk belajar berimajinasi yang terkontrol. Membayangkan kira-kira apa yang terjadi, itu diizinkan dalam penafsiran Alkitab Bapak Ibu. Alkitab tidak mencatat, tapi saya yakin Naaman akan berubah. Mungkin saja dia tidak akan anggap lagi putri kecil itu sebagai budak, mungkin diangkat sebagai anak angkat, atau sekurang-kurangnya dikembalikan putri ini kepada orang tuanya di Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Naaman pasti berubah. Dan saya yakin, sungguh seyakin-yakinnya sekalipun Alkitab tidak mencatat, saya yakin anak ini pasti beroleh upah, hidupnya pasti berubah. Tapi yang menarik, penulis Alkitab tidak pernah mencatat. Yang kedua, Allah tidak merasa perlu untuk mewahyukan hal itu. Ini cukup menarik, Bapak Ibu. Itu sebabnya Alkitab diam. Apakah upahnya? Alkitab diam. Poin yang keempat apa yang saya mau beritahu Bapak Ibu? Perhatikan Bapak Ibu. Janganlah, perhatikan. Janganlah segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, kita dikit-dikit berharap upah. Upah kita sudah pasti surga yang mulia. Amin. Sudah pasti ada mahkota yang Tuhan sudah siapkan. Ada rumah kita masing-masing di sana, kita penuh sukacita. Upah kita sudah pasti di dalam kekekalan. Di muka bumi ini, janganlah dikit-dikit upah, dikit-dikit dihargai dengan uang, dikit-dikit harus minta Tuhan lakukan sesuatu. Jangan begitu hidup ini Bapak Ibu. Jangan. Ayat yang terakhir, lalu kita selesai. Multimedia bantu saya. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 dan 18, firman Allah berkata demikian, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Ini yang benar. Kalau Bapak Ibu saya sedang khotbah di Batam, khotbah berseri kitab Habakuk pasal 1, 2 dan 3. Menarik sekali. Pasal 1 dia bingung. Pasal 2 dia tambah bingung. Dia tanya kepada Tuhan. Tuhan jawab tambah bingung. Pasal yang ketiga muncul kalimat yang luar biasa ini. Sekalipun pohon ara, pohon zaitun, pohon anggur, ternak domba tidak menghasilkan apa-apa, tapi aku akan beria-ria. Apa sih maksud Habakuk? Habakuk itu saya mau berkata begini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nggak peduli Tuhan. Waktu itu zaman orang agraris pertanian,
hasil makanan mereka dari pertanian, minuman dari susu domba Bapak Ibu. Dia mau ngomong begini, Tuhan mau diberkati atau tidak diberkati, mau ditolong atau tidak ditolong, mau disembuhkan atau tidak disembuhkan. Sekali Tuhan tetap Tuhan, aku mau beria-ria di dalam Engkau. Namanya apa? Ini namanya komitmen tanpa syarat. Habakuk mencintai Allah, takut akan Allah tanpa syarat. Disembuhkan puji Tuhan, enggak disembuhkan puji Tuhan. Diberkati, haleluya, enggak diberkati, haleluya. Komitmenku kepadamu Tuhan tak bersyarat. Wah, orang yang seperti ini hidupnya enggak mikir rupa. Ayo anak Tuhan bertumbuhlah dewasa. Jadilah anak-anak Tuhan yang membangun hubungan dengan Allah tanpa syarat. Kenapa? Karena kasihnya kepada kita tanpa syarat. Unconditional love. Kasihnya kepada kita menebus kita mati di kayu salib tanpa syarat. Tanpa syarat. Itu sebabnya kita juga bangun komitmen dengan Dia tanpa syarat. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Siapakah saya sampai saya berhak memberi persyaratan kepada Tuhan? Bukankah Dialah yang berhak memberi persyaratan kepada saya? Anak sekarang, anak Tuhan zaman sekarang Bapak Ibu, bahkan ada gereja yang mengajarkan Bapak Ibu, gak boleh. Ada orang begini, Tuhan, kalau Engkau sembuhkan penyakitku ini, aku akan serahkan hidupku kepadamu. Terus kalau nggak disembuhkan, serahkan hidup kepada setan. Coba perhatikan Bapak Ibu, persyaratannya. Tuhan, kalau Engkau berkati gini, aku akan menabur buat begini. Terus kalau Tuhan belum berkati nggak nabur. Bukankah kasih itu memberi perhatian, pendampingan, nasihat, bimbingan? Bapak Ibu, Tuhan, kalau Engkau buat bisnisku begini-begini, aku akan lakukan begini. Kok bersyarat begitu ya? Bapak Ibu, saya pernah melakukannya, saya mohon ampun untuk hal itu. Tapi hari ini tidak kebetulan Bapak Ibu dengar firman Tuhan ini. Ayo belajar mencintai Tuhan, komitmen tanpa syarat. Yang saya tahu, orang yang komitmen tanpa syarat kepada Tuhan, justru Tuhan berkati lebih luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Dia paling tahu yang terbaik untuk Bapak Ibu dan saya. Mereka yang punya komitmen tanpa syarat, malah diberkati luar biasa. Yakinlah itu Bapak Ibu. Saya tutup dengan cerita. Mari pemimpin pujian, pemain musik maju ke depan. 25 tahun yang lalu, saya masih tunangan waktu itu, pacaran atau tunangan, saya kira-kira begitu Bapak Ibu, dengan istri saya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya 20 tahun lalu Bapak Ibu. Istri saya itu, waktu itu masih tunangan, dia nonton TV di rumah Bapak Ibu, di Sidoarjo. Waktu dia nonton TV, zaman itu berita yang paling terkenal Liputan 6, SCTV. Metro TV dan TV One waktu itu belum seperti setenar sekarang, belum ada malah mereka. Jadi SCTV itu ada Liputan 6 jam 12 siang, dia nonton Bapak Ibu. Waktu dia nonton berita itu, tiba-tiba berita menyiarkan ada satu kapal tanker yang besar sekali, 300 meter panjangnya Bapak Ibu, ada 3 sambungan 100 meter gitu Bapak Ibu. Di lautan Atlantik dihantam oleh ombak 12 meter, kemudian kapal itu pecah, minyaknya tumpah ke laut lalu terbakar. Dia nonton berita itu. Lalu waktu dia nonton itu dia semakin serius. Kemudian muncul teksnya bahwa nama kapal itu nama kapal Greek, Yunani Bapak Ibu, Kosmos. Dia kaget Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kenapa? Papanya adalah radio officer, kepala radio di kapal itu. Jadi waktu dia dapat berita itu dia kaget, dia takut sekali Bapak Ibu. Lalu semakin dia dengarkan dia yakin itu kapal yang sedang dinaikin oleh papanya di lautan Atlantik. Enggak lama kemudian kantor di Tanjung Priuk Jakarta telepon ke rumah Sidoarjo. Diberitahu bahwa kapal yang ada papa di dalamnya sedang terbakar di tengah laut. Bapak Ibu yang dikasih, waktu dia dengar berita dia nangis, istri saya nangis luar biasa, rumah itu jadi histeris, mama mertua nangis, semua jadi histeris Bapak Ibu. Lalu kemudian istri saya ini, dia ngomong begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Istri saya masih hidup, boleh dicek, Tuhan tahu apa yang saya katakan ini. Dia ngomong begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan, kalau sampai papaku tidak selamat. Saya mau melanjutkan kalimat selanjutnya aja sungkan Bapak Ibu. Dia mulai komitmen kepada Allah dengan syarat. Kalau sampai papaku tidak selamat. Dia ngomong kalimat selanjutnya begini. Aku tidak akan mengampunimu Tuhan. Wih. Siapa istri saya mau mengampuni Allah? Bukankah dia yang pantas diampuni? Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak selamatkan papaku, aku tidak akan mengampuni Allah. Ini kesaksian benar. Begitu dia ngomong begitu Bapak Ibu, dia teriak, dia nangis keras sekali, dia merasakan seperti malaikat datang tampar mukanya.
Langsung pipinya merah dua-dua Bapak Ibu. Dia mengalami sakit yang luar biasa. Sekarang dia nangis dan teriak bukan karena nonton berita lagi, tapi karena sakitnya pipinya ditampar oleh malaikat Allah. Keras sekali dia bilang dan sakitnya luar biasa. Kalau dia cerita sampai sekarang dia masih bisa merasakan hal itu Bapak Ibu. Sakit luar biasa. Begitu ditampar Tuhan keras sekali Bapak Ibu. Dia langsung sadar, dia minta ampun. Dia bilang, Tuhan ampuni, aku yang butuh pengampunanmu. Bukan aku mengampuni, ampuni aku Tuhan. Seketika sakitnya hilang. Sampai hari ini, istri saya paling hati-hati bicara kepada Tuhan yang hidup. Mulai hari itu dia tidak pernah berani lagi meminta persyaratan apapun kepada Tuhan. Bapak Ibu, ayo bangun komitmen kepada Allah tanpa syarat. Siapa kita memberi syarat kepada Dia? Dialah yang berhak memberi syarat kepada kita. Tapi yang saya tahu, kasihnya kepada kita tanpa syarat. Amin. Yuk yang diberkati tepuk tangan buat Tuhan sekalian. Bangkit berdiri bersama-sama kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ya Tuhan, Engkau Tuhan penyelamat kami. Kau memberikanku Hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Nyatakan janji kita bersama-sama. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama Ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan firman Allah beberapa saat saja sebelum kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, putri kecil ini punya iman yang besar. Putri kecil ini punya kasih yang besar. Putri kecil ini penginjil besar. Dan saya yakin dia beroleh upah yang baik dari Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarlah. Kalau putri kecil yang jauh dari bait Allah, secara geografis, jauh dari rumah Allah, lambang kehadiran Allah. Tapi punya iman yang besar. Bukankah Bapak Ibu di dalam hati kita ada roh Tuhan? Bukankah rumah Tuhan adalah hati kita ini? Hati kita ini kepunyaannya, Dia ada di sana. Karena itu punyalah iman yang tangguh, punyalah kasih yang besar. Yakinlah pemberitaan Injil yang kau lakukan diurapi oleh Allah. Kita akan beroleh upah, kita akan beroleh upah. Dan kita sudah beroleh upah yang baik. Punyalah komitmen tanpa syarat kepada Tuhan mulai pagi ini. Ayo, cintai Tuhan tanpa syarat. Apapun yang terjadi dalam hidupku Tuhan, seberat apapun pergumulanku, I love you Lord, aku mencintaimu Tuhan. Mari punya komitmen tanpa syarat. Haleluya. Kalau ku hidup, sebagai doa kita naikkan dengan tulus pujian ini. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tepuk tangan yang meriah buat kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas buat setiap kita.